Halo teman-teman semua, kita bertemu lagi dalam bincang-bincang bersama saya, Dr. Maria Teresia Widyastuti, seorang psikolog. Dan kita sudah bahas tentang empati di sesi-sesi sebelumnya. Nah, Mbak Widya, saya ingin bertanya lagi nih. Gimana Mbak Anas? Sekarang kan kemarin sudah kita bahas definisi, kemudian manfaat dari empati itu ya. Nah, sekarang ini bagaimana kita bisa melakukan empati ini? Apa saja yang mesti kita lakukan nih, Mbak? Oke, bagaimana prakteknya gitu ya? Prakteknya ya. Oke, jadi sesuai dengan pertanyaan Mbak Anas tadi, bagaimana sih kita mempraktekkan atau melakukan empati itu? Yang pertama itu pasti mendengarkan. Orang yang punya empati itu berarti orang yang juga punya active listening. Gitu, dia mampu mendengarkan secara aktif. Di sini bisa kalau dalam bahasa Inggrisnya itu ada hearing, listening gitu ya. Jadi bukan hearing, tapi listening. Listening gitu. ya. Bukan hanya mendengarkan. Iya. Jadi kalau di kita bukan cuma mendengarkan, tapi menyimak gitu. Memahami, mendengarkan lebih dalam gitu. Nah itu mendengarkan. Kemudian melihat dan mempertanyakan. Dia juga punya pikiran kritis gitu. Jadi setelah dia mendengarkan, terus dia lihat, terus mempertanyakan kenapa ya terjadi seperti ini ya. Kenapa ya dia sedih ya, kalau masih balik ke case kita, kenapa ya orang tua saya kok sampai nangis ya, kenapa orang tua saya kok sampai marah ya dengan saya terlibat dalam narkoba ini gitu. Nah, dia mempertanyakan itu, jadi berpikir kritis. Kemudian dia memahami musuhnya. Musuh di sini dalam arti kondisi-kondisi di luar yang dia sekarang gitu, yang membuat dia nggak nyaman atau sesuatu yang berlawanan dengan dirinya, itu masuk dengan musuh di sini. Jadi yang berlawanan dengan dirinya itu apa? Itu dia paham itu. Nggak cuma mendengar, dia melihat, mempertanyakan, memahami orang lain tadi. Nah, disitulah dia bisa melihat dari sisi orang lain. Jadi ada tahapannya. Jadi melakukan empati itu nggak langsung brek gitu. Tapi kalau yang sudah empati itu sudah punya menjadi keahlian dalam hidupnya dia, itu langsung otomatis, nggak mendengarkan dulu, melihat nomor habis itu dua, melihat enggak, langsung automatically dia bisa melihat dari sisi orang lain karena dia udah biasa mendengarkan, biasa mempertanyakan, biasa mengetahui siapa ini lawanku, siapa ini yang ada di pihakku, ini kenapa dia seperti ini gitu. Itu bisa kira-kira seperti itu. Coba kita bahas satu-satu nih dari mendengarkan ya. Ya, jadi kalau mendengarkan itu gimana caranya? Kita mendengarkan kata-kata orang itu. Yang utama itu kita mengetahui motivasi pembicara, bahkan mengetahui value-nya orang yang berbicara itu, mempertimbangkan pengalaman hidupnya, pekerjaan dan sebagainya. Jadi benar-benar dia mengetahui orang ini tuh siapa gitu. Nah, kemudian kalau itu karena active listening, ya yang tadi dia mendengarkan, itu tanggapannya bisa, oh ya, oh gitu ya, oh ya paham ya, oh ya gitu. Jadi dia mengajukan pertanyaan yang tapi sebelumnya ada kayak ungkapan ekspresi yang seperti itu gitu. Ekspresinya ya. Oh ya, jadi ada ekspresi dari mendengarkan yang positif gitu. Yeah. Terus kemudian ajukan pertanyaan tindak lanjut, bagaimana perasaan mereka sebelum, jadi tahu perasaannya mereka tuh seperti apa gitu. Karena terlalu fokus pada pembicara, maka kadang-kadang kita perlu jeda juga sebelum ngomong gitu. Kita fokus kan, misalnya saya dengerin Mbak Anas nih gitu, terus fokus ke sana gitu. Nah, kita perlu juga berhenti sejenak, terus buat memikirkan kembali, baru kita berkata lagi gitu. Jadi itu mendengarkan sih prosesnya seperti itu. Gitu. Kalau dia sudah lakukan active listening, itu tadi dia bisa mengenali motifnya apa dia ngomong itu, maksudnya apa dia ngomong itu, sasarannya apa kok dia ngomong seperti itu, kemudian value-nya apa, itu dia bisa tahu gitu. Memahami karakter orang itu sesuatu yang lebih tinggi gitu kan kira-kira. Itu sih. Jadi tidak hanya sekedar dengar kata-katanya ya, tapi berusaha memahami apa di balik kata-kata itu ya. Betul. Seperti juga dalam komunikasi yang efektif waktu itu kita bahas ya, di situ juga ada mendengarkan ya.
Jadi lebih Active listening. lebih dalam daripada sekedar kita mendengar suaranya ya. Betul, kira-kira seperti itu. Itu dalam hal mendengarkan ya. Kalau kita melihat, mempertanyakan gitu. Nah itu orang yang empati itu kalau misalnya ngomong gini, dia nggak sambil nyambi yang lain gitu. Kalau nyambi yang lain itu berarti dia tidak active listening. Kalau active listening itu dia langsung fokus, tatap mata dengan mata. Nah itu sebenarnya empati. Kalau simpati itu bisa nggak usah ngelihat orangnya gitu ya. Aku simpati, aku sedih. Tapi yang namanya empati nggak harus ada tatapan mata. Karena kelihatan perilakunya kan sebenarnya. Kelihatan bagaimana sikapnya gitu. Jadi pasti apa? Kalau kita lagi ngomong, telepon genggam ya udah tinggalin aja. Orang di sekitar kita itu seperti apa? Mereka tuh siapa? Perlu tahu kita di mana tinggalnya, apa yang dipikirkan, dirasakan. Nah, di sana kita tanya di mana tinggalnya dan sebagainya gitu. Nah, salah satu contoh misalnya kalau di kantor gitu, orang yang kerja lapangan terus masuk gitu kantor sore, biasanya mereka bisa antar surat, misalnya messenger misalnya gitu. Itu kita bisa tanya gimana di perjalanan, bedanya antara satu orang bos gitu ya, dia akan tanya sudah sampai paketnya, udah dianterin, udah. Sama bos yang satu lagi punya empati, gimana tadi di perjalanan, macet nggak, kondisi begini nih, jam sore-sore gini gimana, kamu bisa lewat tadi, berapa lama di sana. Nah, itu adalah pertanyaan orang yang punya empati. Itu yang bisa kita lihat tuh seperti itu. Gitu. Nah itu yang di leadership dikembangkan sih, bagaimana bertanya, membangun orang, mensupport orang dengan gaya yang punya empati itu penting di leadership. Jadi kita melihat, mempertanyakan sebelum mengambil keputusan. Itu yang kedua. Nah yang ketiga itu mengenali orang lain. Jadi kita memikirkan tentang apa yang tidak kita sukai, bayangkan seluruhnya dari sudut pandang orang tersebut gitu. Nah responnya orang itu seperti apa, perasaannya, ketakutannya, pendapatnya. Kayak tadi misalnya case yang anak yang narkoba tadi itu, dia mampu nggak membayangkan orang tuanya kesulitan, repotnya kayak apa, ketakutan orang tua yang itu merasa gagal loh mendidik anak gitu. Aduh kok aku nggak jagain anakku, aduh kok anakku seperti ini, aku salah apa ya. Dia bisa memahami nggak rasa bersalah orang tuanya gitu. Itu kalau dia bisa mengenali itu berarti dia sudah punya empati. Tapi biasanya ya balik lagi, kalau anak yang seperti itu kurang sih Mbak Anas ya, dia empatinya kurang. Terus misalnya apa yang membuat tegang, niat baiknya apa, frustasi enggak, seperti apa. Jadi dia perlu mengenali. Nah kuncinya dari kecil belajar mengobservasi orang lain. Nah itu penting untuk kita orang tua, mengajari anak untuk melakukan mengobservasi. Jadi misalnya contoh anak umur 4 tahun gitu ya, misalnya coba itu kasih mainan sama ini, pinjemin mainannya sama temennya, ada temennya, kasih pinjem ya. Terus kita akan tanya ke anak itu, udah dikasih. Kalau anaknya kadang-kadang nggak mau main sendiri, saya gitu kan. Coba dikasih, nanti seneng nggak? Terus dilihat, nah tuh lihat seneng nggak? Tuh temennya lihat ini kan. Jadi kita menuntun dia, gitu. Menuntun anak itu gue, tuh lihat, kamu seneng kan dipinjemin mainan? Kamu seneng nggak kalau lihat dia seneng? Itu yang kita masukkan. Nah dia seneng kan? Nah ini jadi dia belajar ini. Yuk sekarang main bareng gitu. Nah itu anak dituntun ke arah seperti sana. Menjadi orang tua harus belajar banyak ya. Sekolahnya sekolah orang tua kehidupan, juga harus tahu ya. Orang tua itu juga harus tahu tentang empati dulu sebelum dia mengajarkan pada anaknya ya. Betul. Jadi menjadi orang tua itu memang harus matang dulu ya. Karena pendidikan dasar itu sebenarnya dari rumah, dari orang tua. Jangan salahkan sekolah. Kalau misalnya ada anak yang masuk ke dalam dunia narkoba, jangan salahin sekolahnya dulu. Mungkin lingkungan bisa pengaruh, tapi basic pasti dari rumah. Keluarga ya. Ya, gitu. Itu yang ketiga ya Mbak. Yang keempat itu melihat dari sisi yang lain. Nah ini perlu latihan. Berlatih mengambil sudut pandang orang lain yang berlawanan ya. Terus kemudian tahan reaksinya gitu. Nggak boleh ngomong. Ini ada latihan-latihannya. Terus mulai dari sisi yang lain, terus balik lagi ke belakang. Ini latihan dia berpikir dari dua sisi.
gitu, dari sisinya dia dan dari sisinya orang lain. Itu diajarin. Kayak tadi anak kecil tadi, pas mainannya dikasih, tuh lihat temenmu seneng nggak, coba lihat tuh kan diajak main gini gitu. Kalau nggak boleh nanti gimana? Jadi dia diajarin mikir dari sudut pandang anak itu, dari sudut pandang dia sendiri. Kamu seneng kan kalau lihat anaknya ini, seneng nggak? Ini gimana gitu. Nah itu perlu ditanyain ini, sehingga dengan dikasih pertanyaan ke anak itu tentang orang lain yang dia kasih mainan tadi tentang anak lain, itu membuat dia berpikir, itu stimulus dari otak. Nah perlu sebelum sampai ke perilaku, distimulus dulu, kasih stimulus gitu. Dia berespon seperti apa, gitu kita benerin gitu. Itu melihat dari sisi orang lain. Jadi semua ini ada latihan-latihannya ya untuk. Ada. Jadi dari kecil itu bisa. Jadi sebelum kita memberi, mungkin kalau sebagai orang tua ya, sebelum kita memberi latihan empati ke anaknya, ya dia harus tahu dulu empati itu seperti apa gitu ya. Jadi harus punya pengetahuan atau wawasan tentang empati itu. Baru dia harus mengajarkan atau dengan latihan-latihan tadi ya, dari yang basic anak-anak yang kecil, supaya dia bisa merasakan keberadaan atau perasaan orang lain. Dari sampai dia dewasa juga ya, dewasa ini juga perlu untuk masih terus berlatih supaya dia semakin berkembang tadi ya. Tadi dikatakan kan empati kan makin lama makin berkembang. Jadi menjadi sebuah pribadi yang akhirnya bisa compassion itu tadi ya. Bisa tujuan akhirnya ke compassion. Nah, latihan itu kan harus terus-menerus dan konsisten sih. Nggak bisa, kalau apalagi kalau anak yang dari kecil gitu ya kita latih secara itu nggak konsisten. Minggu ini dilatih, minggu depan enggak. Itu salah gitu. Yang harus tuh memang itu menjadi bagian dari hidup kita, menjadi bagian dari hidup anak itu. Jadi latihan tuh terus-menerus. Itu sih sebenarnya konsisten. Bahkan juga harus kalau sebagai orang tua harus jadi role model ya. Dia harus bisa memberi contoh kepada anaknya untuk bisa berempati kepada orang lain gitu ya. Iya. Itu seperti diskusi kita sebelumnya kan, bahwa anak-anak butuh role model. Biasanya apa sih yang menghalangi empati itu? Oke. Nah, reaksi yang menghalangi empati itu pertama kecenderungan untuk memberikan nasihat. Itu kan kita biasa ya tuh seperti itu, apalagi orang tua gitu. Dianggap tidak berempati terhadap anaknya karena ngasih nasihat gitu. Oh, males mau mamah nih gitu. Oh, cerewet mamah gini gitu. Karena menurut anak cukup dengan rasa empati orang tua kepada anak itu udah cukup buat anak. Jadi seperti itu, nggak perlu ngomongin macam-macam, sehingga anak langsung menolak gitu, karena kecenderungan seperti itu. Terus kemudian mendidik. Nah kayak tadi, mendidik itu kalau nggak tepat kayak tadi ya, itu ya sudah hilang gitu. Susah empati itu tumbuh kalau cenderung tidak dididik gitu. Jadi sebenarnya sekolah itu nggak cuma sekedar knowledge, tapi ya ini tadi akhlak gitu ya, moral gitu. Itu dari education ini. Kemudian yang bisa menghalangi empati itu juga menghibur, consoling gitu ya, menghibur, tidak mengatasi permasalahan yang sebenarnya, atau hanya sekedar supaya dia senang gitu, tapi inti permasalahan enggak disampaikan kepada anak, sih anak nggak ngerti gitu, atau bahkan orang dewasa nggak ngerti sebenarnya apa ini permasalahannya, kan udahlah nggak apa-apa, itu dia biasa kok seperti itu, nggak usah ini hiraukan kalau dia nangis seperti apa, biasa-biasa gitu. Nah itu satu ungkapan yang akhirnya memutuskan dia dari pertanyaan yang harus secara kritis ditanya, kenapa ya dia nangis ya, ada apa ya, kan harus dibuat sesuatu keingintahuan kan, empati. Sehingga begitu dia tahu reasonnya, dia jadi oh iya kasihan ya, oh, harus aku begini nih, seperti itu gitu. Itu sih menghibur. Kemudian juga bercerita, storytelling gitu. Tetap anak itu harus diajarkan, atau kita bahkan yang orang dewasa tuh tahu yang sesungguhnya terjadi itu seperti apa gitu. Apakah storytellingnya dia, cerita ini dia itu yang dia terima itu benar atau enggak gitu. Nah dia perlu tahu storytelling yang tepat, yang benar gitu. Itu kira-kira.
Nah, kemudian juga yang bisa menghalangi itu bersimpati, yang dia udah berhenti pada titik simpati aja. Kasihan kemarin ya. Kita Iya, itu cukup hanya merasa kasihan saja ya. Tidak melangkah lebih lanjut ke empati. Nah, itu nggak bisa. Dia ibarat jalan di tempat kan. Nah, itu. Kemudian menjelaskan, explaining. Karena empati itu butuh rasa. Tadi kan kita ingat mapping kita yang itu kan. Dia butuh belajar untuk berpikir kritis, dia butuh rasa, dia butuh sesuatu yang dikatakan. Nah, kalau dia cuma menjelaskan itu ya, dia sedih karena orang tuanya seperti ini. Tapi dia nggak pernah merasakan, itu susah nerima dia. Karena dia hanya terima thinking aja, knowledge aja gitu. Sedangkan kalau kita tahu empati itu tadi 4 komponen besar itu. Bagaimana dia berpikir, merasakan, mengatakan, dan mengerjakan. Itu sih kira-kira Mbak Anas. Ini juga kalau saya lihat, ini seperti cara pandang dari diri kita sendiri, bukan orang lain ya. Kalau orang lain kan kita masuk ke sana, tapi kalau misalnya memberi nasihat, ini kan hanya dari sepihak dari kita sendiri ya, justru memasukkan unsur yang ada dalam diri kita ke mereka, bukan kita masuk ke mereka gitu ya. Betul. Mendidik, menghibur, segala itu kan dari kita untuk mereka, bukan kita masuk ke mereka gitu. Jadi, betul. Jadi akan susah karena kan kita satu arah. Gitu. Betul. Padahal kita harusnya kan kita memahami dia, kita juga tahu dia itu apa terjadi apa. Jadi sebenarnya semacam hubungan 2 arah ya, yang tak terkatakan gitu. Ya, tidak mudah juga ya untuk menjalani empati ini. Mesti kita ada wawasan dan juga ada latihan tentang empati ini. Iya. Oke, mungkin nanti di sesi berikutnya kita bahas tentang bagaimana kita mengembangkan empati ini lebih jauh ya. Oke, kita ketemu lagi Widya sampai di sesi berikutnya.